rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Taraktu fikum amrayni lam tadilu imma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiy. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ukhra ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yuqarribukum ila Allah wa yudkhilukum jannatan ila qad amartukum bih. Wa ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yubaidukum anillah wa yudkhilukum nara illa qad nahaitukum anhu. Ya. Al-haqqu bayyinun wal haramu batil bayyinun. Ya, al-hadis kama qala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi hari ini. Allah takdirkan kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Satu langkah awal kemenangan kita untuk menyongsong kebangkitan Islam. Karena dalam kamus kehidupan seorang muslim tidak pernah ada yang namanya kata kalah. Apapun yang kita butuhkan untuk menjadi umat yang terbaik itu Allah sudah memberikannya, Allah sudah mencukupinya. Dan apapun yang kita butuhkan untuk kita menjalani kehidupan ini sudah Rasulullah SAW sunnahkan pada kita. Maka tidak ada sesuatu yang kurang dan tidak ada sesuatu yang terlewatkan bagi kita atas apa yang kita butuhkan. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berada pada saat di mana Islam sudah sempurna. Betapapun kita hidup di akhir zaman, betapapun kita tidak bertemu dengan Nabi dan Rasul kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat juga dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kehadirannya di muka bumi menjadi sebab Allah merahmati alam semesta. Yang kehadirannya di muka bumi menjadi satu alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dan kehadirannya di muka bumi menjadi sebab Allah merahmati kita. Sehingga sederet keutamaan Allah berikan kepada kita, ya. Banyak keutamaan yang membuat umat-umat yang lain iri kepada kita umat akhir zaman. Ya, mulai dari dilipat gandakannya pahala amal ibadah kita. Ya. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu Allah balas 10 kali lipat. Ya. Baca Quran diberikan satu kebaikan dari satu huruf yang kita baca. Alif Lam Mim 3 huruf kata Rasulullah. 3 huruf kali 10 30 kebaikan. Baru Alif Lam Mim saja sudah 30 kebaikan. Apalagi 1 juz setiap hari. Ya. Bapak Ibu berapa juz setiap hari? Saya kan Bapak Ibu rajin sini ya. 5 juz setiap hari ya. Ibu-ibu berapa juz setiap hari Bu? Ada 5 juz setiap hari Bu baca Qurannya? Ada ya. Saya juga 5 juz Bu. Pagi-pagi juz apel, siang juz melon. Ya, kemudian sholat kita walaupun cuma 5 kali kita tunaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dicatatnya 50 kali. Ya Muhammad, ini idza qadaitu syai'an fil lauhil mahfuz lam ughayyir abadan. Hai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu ketetapan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan merubahnya selamanya. Innalaka fil khamsati khamsin. Bagimu walaupun cuma 5 kali kau lakukan, 50 kali aku catat di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak berubah ketetapan Allah. Kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab kita di akhirat. Ini alhamdulillah, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Allah tidak akan menyiksa kita di akhirat. Ya. Senang Bu, nanti di akhirat tidak disiksa Bu. Wah, nggak ada yang senang ini. Ibu-ibu mau masuk surga Bu? Yang jawab sedikit ini Pak. Bapak-bapak mau masuk surga Pak? Nah sekarang ternyata banyak peminatnya ya. Baik, kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi kita sebagai umat akhir zaman. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqamun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Lakinna iqabuha ujrat fid dunya. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia.
Ya, siksaan bagi kita umat akhir zaman Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana siksaan itu disegerakan untuk kami di dunia ya Rasulullah? Yang pertama bil fitani, dengan huru-hara, dengan fitnah. Ya, seperti sekarang Bapak sekalian. Kita menjadi bual-bualan kaum kufar. Difitnah sana sini, diadu domba, dipermak. Panas geopolitik hari ini. Bahkan kita istiqomah mengamalkan Islam seperti memegang bara api Bapak Ibu sekalian. Al-mutamassiku yauma idzin bidini fi akhir zaman kal qabidi alal jamri, kata Rasulullah. Orang-orang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api. Panas ketika kita mengamalkannya. Bagaimana rasanya memegang bara api Bapak Ibu? Ini ada kayu bakar lagi membara, kita pegang. Apa yang terjadi pada tangan kita? Terbakar, panas. Begitulah ketika kita mengamalkan Islam hari ini. Dituduh teroris, radikalis, fundamentalis, ekstremis, apalagi anti NKRI, anti Pancasila. Padahal Pancasila ini adalah hadiah umat Islam kepada bangsa ini. Betul Bapak Ibu? Nah, ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah menyegerakan azab, siksa bagi umat akhir zaman sehingga di akhirat tidak disiksa, bizalazila, dengan bencana alam. Ya, dengan bencana alam. Kita lihat bencana alam banyak terjadi dan ini juga menimpa umat Islam. Ya, menimpa umat Islam. Ya. Maka barang siapapun yang meninggal ketika bencana alam menimpanya, jika dia dalam keadaan bertauhid, tidak dalam keadaan syirik, betapapun imannya sedikit, dipastikan dia di akhirat tidak akan mengalami kesakitan lagi. Tinggal menikmati pahala kebaikan amal ibadahnya nanti di akhirat. Dan yang terakhir, wabil qatli, dengan pembantaian. Wabil qatli, dengan pembantaian. Ya, sakit para muslimin kalau kita melihat saudara-saudara kita yang dibantai. Ya, sakit sekali. Ya, saya sendiri menyaksikan para muslimin bagaimana saudara-saudara kita di muka bumi ini menjadi korban dari kezaliman barat. Di Palestina, ya, bertahun-tahun kami menyaksikan bagaimana pembantaian di Palestina. Anak-anak sampai kehilangan kakinya, tangannya, bahkan sempat ada kepalanya yang tergencit. Ya. Dan inilah yang membuat kami kemudian terbesit untuk ikut memobilisasi kegiatan kita demi membebaskan mereka dari kezaliman Yahudi. Sehingga visi utama kita, misi-visi utama kita adalah untuk membebaskan Palestina dari kezaliman Yahudi dan merebut kembali Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Yang hari ini makin kuat Israel mencengkramnya. Padahal Masjidil Aqsa ini adalah kiblat kita yang pertama. Ya. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus dan takmir masjid Hidayatul Awam, ya, Hidayatul Awam, yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para ustadz, para ustadzah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin semua, rahimakumullah. Merupakan sebuah kenikmatan bagi saya pribadi bisa hadir dalam kajian kali ini. Saya tidak pernah membayangkan Allah menakdirkan saya harus beberapa hari di Dumai ini. Ini karunia Allah saja, ya. Maka saya bersyukur dengan sebaik-baik syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah adanya insyaallah, menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, bahkan menjadi satu kemudahan bagi kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kali ini saya datang bersama teman-teman dari sahabat Tahzan Buduli Pekanbaru, ya, Ustaz Doni dan kawan-kawan. Ya, kami datang untuk yang event yang kedua kali bersama Tahzan Buduli, dan khusus di Dumai ini kami disambut oleh Laz MHC, Madani Human Care, yang sama-sama memiliki visi untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin demi menyongsong kebangkitan Islam. Di sini ada Ustadz Zikri Hanif bersama kawan-kawan. Insyaallah Bapak Ibu jika ingin ikut aktif bersama, insyaallah Bapak Ibu sekalian. Apalagi saat ini kita sedang dalam upaya membangun kebersamaan demi menjaga kedaulatan NKRI. Maka sangat dibutuhkan sekali kerjasama kita untuk membangun kedaulatan yang sesungguhnya di tanah air gini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi umat yang terbaik di akhir zaman? Kita diskusi saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada waktu banyak ya. Baik, saya teringat pada satu saat di mana saya membaca sirah Rasulullah SAW di detik-detik terakhir kehidupan beliau. Pada saat itu Rasulullah SAW selesai melaksanakan ibadah haji wada. Ya, ibadah haji wada telah selesai Rasulullah SAW melakukan.
Kemudian turun ayat terakhir dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga, sepotong, tidak utuh. Namun ayat ini menjadi bagian dari ayat yang ketiga surat Al-Maidah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, aku telah sempurnakan lakum bagi kalian dinakum, agama kalian, Islam. Hari ini Islam telah aku sempurnakan untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian kenikmatanku yang kalian butuhkan di dunia ini, untuk kalian hidup di dunia ini, agar kalian selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Turunnya ayat ini disebut gembira oleh para sahabat. Betapa tidak gembira. Ya, perjuangan mereka 23 tahun bersama Rasulullah SAW dibayar dengan sempurnanya Islam. Sampai Islam pada puncak kesempurnaannya, yang dulu dimulai oleh Nabi Adam AS. Betapa para sahabat bahagia. Ya, terbayang mereka 10 tahun di Mekah disiksa oleh kaum kafir Quraisy, oleh para pembesar kafir Quraisy Mekah. Bilal bin Rabah diikat, kemudian ditindih dengan batu, dicambuk berkali-kali oleh Umayyah bin Khalaf. Ada sahabat yang juga kehilangan ayah dan ibunya seperti Ammar bin Yasir, Bapak Ibu. Kemudian hijrah ke Madinah atas perintah Allah, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan harta kekayaannya. Ya, maka ketika Allah menurunkan ayat ini, terbayang bahagianya mereka. Perjuangan mereka menghantarkan Islam sampai pada puncak kejayaannya berhasil. Bahkan Allah ridho kepada kalian, kepada mereka. Maka bersukacita, berbahagia semua para sahabat. Hanya ada seorang sahabat yang dia tidak menampakkan kebahagiaannya. Sahabat ini justru tidak berada sama para sahabat yang lain. Dia tidak terlihat, sehingga para sahabat bertanya-tanya, "Aina Abu Bakrin? Di mana Abu Bakar? Aina Abu Bakar? Di mana Abu Bakar? Afala yasma'u anna Allah azza wa jalla qad anzala hadhihi surah, hadhihi ayat." Apakah Abu Bakar tidak tahu kalau Allah sudah menurunkan ayat ini? Ayo kita cari tahu. Pergilah para sahabat ke rumahnya Abu Bakar. Betul, Abu Bakar ternyata ada di rumahnya. Abu Bakar justru sedang menangis luar biasa. Ya. Para sahabat terheran-heran, loh, di saat kami berbahagia Anda malah menangis. Ma'asabaka ya Abu Bakrin? Apa yang menimpa engkau wahai Abu Bakar? Afala tasmali anna Allah qad unzilat hadhihi surah, qad anzala hadhihi surah. Apa kau tidak tahu kalau Allah sudah menurunkan ayat ini? Maka dibacakan ayat itu. Dibacakan ayat itu, makin keras tangisannya Abu Bakar. Ya. Maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat, "Kaifa ra'yakum law kana rajulan yas'adu al-jabala falamma wasala ila tarfih ahuwa yarfa'u yanzil?" Bagaimana menurut kalian wahai sahabat-sahabat, jika seseorang mendaki gunung, ketika sampai pada puncak gunung, apakah seseorang naik atau turun? Kalau sudah pada puncaknya, naik apa turun? Ya turun. Begitu pula dengan Islam. Hari ini Allah menyatakan Islam sampai pada puncak kesempurnaannya. Umat Islam ada pada puncak kejayaannya. Esok lusa, bulan depan, tahun depan, apakah kita akan tetap ada pada puncak kejayaannya? Tidak, sahabatku. Demi Allah, setelah hari ini, umat ini akan terus mengalami kemurudan. Bahkan Islam ini akan dilucuti oleh umatnya dan ditinggalkan oleh umatnya sehelai demi sehelai. Hal tadakkartum maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian lupa dengan hadis Rasulullah SAW pada kita? Latun qadanna ural Islam urwatan. Sungguh Islam ini akan terlepas sehelai demi sehelai suatu saat nanti. Artinya ditinggalkan oleh umat Islamnya sendiri. Wa awwalu man tunqadu minal Islam as-shalah. Dan yang pertama kali terlepas dan ditinggalkan oleh umat Islam adalah salat. Ya, selesai bicara begitu, Abu Bakar merasa belum selesai nangisnya. Nangis lagi Abu Bakar. Terus, kenapa sekarang nangis lagi ya Abu Bakar? Ya, Abu Bakar nangis lagi. Ya. Kemudian Abu Bakar berkata kembali, "Hari ini Allah telah menyatakan Islam sempurna. Apakah kalian tidak melihat dari pernyataan Allah tadi? Berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Tugas Rasulullah sudah selesai melaksanakan risalah, menyampaikan risalah Allah kepada kita.
Nah, kalau tugas Rasulullah sudah selesai, ini isyarat Rasulullah akan pergi meninggalkan kita, akan mati akan wafat, mati menghadap Allah Azza wa Jalla. Apa kalian tidak melihat itu? Nangis para sahabat pada akhirnya. Wajah para sahabat yang tadinya bersukacita berubah Bapak Ibu, menjadi sedih. Hal ta'taqid biqaulika ya Abu Bakrin? Apakah kau yakin dengan kata-katamu hai Abu Bakar? Ya, Abu Bakar tidak bisa menjawab. Nangis Abu Bakar. Para sahabat tidak percaya dengan apa yang dikatakan Abu Bakar, pergi menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qad qala Abu Bakar hakada wa hakada. Ahuwa minas sadiqin? Wahai Rasulullah, Abu Bakar tadi mengatakan bla 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 seperti ini. Apakah betul apa yang dikatakan Abu Bakar? Maka apa kata Rasulullah? Qad sadaqa Abu Bakar. Benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar. Maha benar Allah yang telah menuntun hambanya ke jalan kebenaran. Benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar. Tugasku sudah selesai di tengah-tengah kalian. Ya, maka sahabat menangis pada akhirnya Bapak Ibu. Mereka merangkul Rasulullah SAW habis-habisan. Ya, ada satu momen yang cukup berharga para sekalian. Dan ini detik-detik terakhir para sahabat Rasulullah bersama para sahabat. Inilah figur kepemimpinan yang luar biasa. Figur kemuliaan seorang Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak mau nanti di akhirat dikisos gara-gara ada kekurangan dalam melaksanakan tugasnya. Padahal Rasulullah luar biasa. Tidak ada kekurangan dari apa yang beliau lakukan untuk kita, untuk umatnya. Kitalah yang kurang untuk menyempurnakan ittiba kita pada sunnah Rasulullah SAW. Hingga pada saat itu Rasulullah SAW berdiri dengan tertatih-tatih. Fisik beliau sudah mulai lemah, tangan beliau sudah mulai bergetar. Beliau sudah tertatih-tatih ketika berjalan pun beliau dipapah oleh para sahabat. Lalu beliau naik di atas mimbar. Di atas mimbar beliau berceramah panjang lebar, memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Seolah-olah itu adalah nasihat yang terakhir. Lalu beliau kemudian menutup nasihatnya, taujihnya kepada para sahabat dengan mengatakan, hari ini sebelum aku pergi menghadap Allah, aku berikan pada kalian kesempatan untuk mengkisos diriku. Barangkali ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, kisos diriku sekarang juga. Jangan kalian kisos nanti aku di akhirat. La tuqdusni amam Allah yaumul hisab. Jangan kok kisos aku di hadapan Allah nanti di yaumul hisab. Kira-kira adakah sahabat yang akan mengkisos Rasulullah SAW? Tidak ada. Kapan Rasulullah menyakiti para sahabat? Yang ada mungkin para sahabat yang pernah menyakiti Rasulullah SAW. Maka hening suasana pada saat itu Bapak Ibu. Terdiam. Mereka yang ada adalah menangis. Apalagi sampai Rasulullah mengajukan kisos begitu. Hening suasana saat itu. Tiba-tiba suasana terpecah oleh teriakan seseorang dari belakang. Ana ya Rasulullah, uqdamu laka qisasan. Aku ingin mengajukan kisos pada Anda ya Rasulullah. Sahabat kaget. Bangun semuanya sahabat, melirik ke belakang. Ya, ternyata ada seseorang yang ingin mengajukan kisos pada Rasulullah SAW. Siapa itu? Ukasyah. Ta'ali Ukasyah. Kum janibi. Ta'ali Ukasyah. Kum janibi. Sini Ukasyah, berdirilah di sampingku. Para sahabat geram. Ukasyah, apa maksud kamu? Apa yang Rasulullah lakukan sehingga kau ambil kisos terhadap dirinya? Ukasyah tidak bisa bicara, hanya berjalan melewati para sahabat. Ya. Begitu sampai di depan, Abu Bakar berdiri di hadapan Ukasyah. I'takif ya Ukasyah, intazirlah. Law sama, sebentar hai Ukasyah. Hal araftani? Apakah kau tahu kau kenal aku? Tabahan, aku kenal engkau Abu Bakar. Engkau adalah orang mulia setelah Rasulullah SAW. Tidak ada orang mulia setelah Rasulullah kecuali engkau, wahai Abu Bakar. Ya, kau korbankan semua hartamu demi jihad di jalan Allah. Kau wujudkan cintamu dengan jihadmu yang luar biasa. Kami yakin kau mulia. Kalau begitu, kisoslah diriku. Jangan kau kisos Rasulullah SAW. Ambil silakan. Ambil bagian tubuhku yang kau ingin cambuk untuk dari tubuhku. Silakan, hai Ukasyah. Jangan sedikit pun demi Allah kau sentuh Rasulullah SAW. Nah, inilah cintanya Rasulullah, cintanya para sahabat pada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Syukran ya Aba Bakrin, hada baini wa baina Ukasyah.
Cukup hai Abu Bakar, ini antar urusan aku dengan Ukasah. Apa kau ingin semua mikul semua dosa-dosaku di akhirat hai Abu Bakar? Ijlis, duduk Abu Bakar. Ya. Innallaha qad alima ma fi sadrik. Allah telah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, cintamu kepadaku. Cukup Abu Bakar. Abu Bakar duduk, berdiri Umar. Hei Ukasah, enggak berkumis ya. Berjenggot. Hei Ukasah, lihat aku. Ya. Kata Umar, ya Umar, kamu tahu siapa aku kan? Ya. Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu ketika belum masuk Islam itu paling jahiliyah, paling taat kepada kejahiliahannya. Tapi begitu masuk Islam paling taat kepada Allah Azza wa Jalla setelah Abu Bakar. Iblis pun takut sama Umar. Suatu saat Rasulullah dan para sahabat berjalan, Umar berjalan dari arah sana. Rasulullah tersenyum menatap Umar. Lalu Rasulullah melihat ke sana, subhanallah, tersenyum Rasulullah. Padahal di sana enggak ada siapa-siapa. Ya. Lima tabasam ya Rasulullah. Ya. Ma bika ala Umar ya Khattab. Ada apa antara anda dengan Umar bin Khattab? Kenapa anda tersenyum? Aku tadi melihat Umar berjalan dengan dari sana dengan gagah. Tanpa disadari Umar, iblis berjalan dari arah yang berlawanan. Aku melihat iblis berjalan dari sana. Begitu iblis melihat Umar di hadapannya, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Iblis berpapasan dengan Umar bin Khattab, yang lari iblis. Lah kalau kita berpapasan dengan dia, siapa yang lari duluan? Ini Umar bin Khattab. Dan kualitas imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan bintang di langit. Bintang di langit tidak ada artinya dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Itu yang diketahui oleh Ukasah. Kalau gitu hai Ukasah, kisos diriku. Silakan. Tubuhku besar, nyaman untuk kau cabuk diriku. Sepuasmu, asal jangan kau cabuk Rasulullah. Hadapi aku. Cukup Umar. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Sama. Umar duduk berdiri Utsman. Utsman duduk berdiri Ali. Ali duduk berdiri Hasan dan Husain. Ya. Kafa bikum ya qurrata aini. Cukup bagi kalian hai penyejuk mata hatiku. Duduk. Innallaha ya'lamu ma fi sadrik. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Ya, ini urusan kakekmu dengan Ukasah. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi menggantikan kisah Rasulullah, ya sudah, tidak ada lagi yang lebih mulia dari mereka. Maka siap-siaplah Rasulullah berhadapan dengan Ukasah. Silakan Ukasah, kau cambuk diriku. Subhanallah. Ada pemimpin sebelum lengser seperti itu zaman sekarang, Pak? Ada pemimpin yang sebelum lengser seperti itu? Inilah Rasulullah SAW. Ya. Silakan Ukasah, cambuk diriku sepuas yang kau inginkan, agar halal bagiku nanti ketika kita bertemu di hadapan Allah. Tidak ada duka di antara kita. Tidak ada dendam di antara kita. Ukasah masih terdiam. Para sahabat tegang melihat Rasulullah menyerahkan punggungnya kepada Ukasah, dan Ukasah memegang cambuk. Terbayang dia akan menyakiti Rasulullah SAW. Ternyata Ukasah naik banding, Pak. Belum dikisos Rasulullah, dia sudah naik banding. Ayo Ukasah, cambuk diriku. Kenapa? Wahai Rasulullah, aku teringat, kenapa aku mengajukan kisos pada anda? Aku teringat, wahai Rasulullah. Suatu hari ketika kita berperang, di perang Badar. Saat itu kita sangat bersemangat dalam perang Badar. Kuda saya dengan kuda anda itu berdekatan. Anda tidak sadar ya Rasulullah. Ketika anda mencambuk kuda anda, yang anda cambuk bukan kuda anda, tapi saya yang anda cambuk. Saking berdekatannya dengan Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah sibuk berlari, memacu kudanya, Ukasah sibuk menghindari cambuknya Rasulullah SAW. Kalau begitu silakan cambuk saatnya. Sekarang saatnya kau balaskan hal itu kepadaku. Aku ridho, hai, demi Allah, aku ridho, hai Ukasah. Tapi ya Rasulullah, saat itu aku melepaskan baju atasanku. Saat itu aku merasa terganggu dengan jubah atasanku, maka aku buka jubah atasanku sehingga dadaku terkena sinar matahari. Rasulullah tidak pikir panjang, dibuka jubah atas Rasulullah SAW, maka terlihatlah cahaya terpancar dari putih punggung beliau.
tidak kuat, tidak tega ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak tega tanah akan menyentuh tubuh Rasulullah SAW. Dilempar itu cambuk, dirangkul, dipeluk dada Rasulullah SAW, punggung Rasulullah SAW oleh Ukasah. Sambil menangis Ukasah berkata, izinkan aku menyentuh kulitmu yang mulia ini wahai Rasulullah. Demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Aku tidak ridho tanah menyentuh tubuhmu. Dan apa jadinya hidupku tanpa dirimu wahai Rasulullah? Engkau pergi menghadap Allah, lalu kau apakan aku? Harus kepada siapa kami mencari teladan? Tidak ada makhluk terbaik di dunia ini selain engkau. Ya, Allahu Akbar. Suasana menjadi hening para sekalian. Maka apa kata Rasulullah SAW? Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin tahu seperti apa tetanggaku di surga? Lihatlah Ukasah. Dialah tetanggaku nanti di surga. Subhanallah. Para sahabat tadinya kan mau mukul Ukasah, awas Ukasah kamu. Berubah menjadi, ternyata dia seperti itu. Maka akhirnya para sahabat berdiri dan, ya Rasulullah, saya juga ingin menjadi tetangga Anda di surga nanti. Sabokoka Ukasah. Cuma untuk Ukasah. Setelah itu tidak ada. Kamu kirain mau ngapain gitu ya. Nah, ini fragmen terakhir pada sekalian dari detik-detik kehidupan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan sesuatu. Ini adalah tayangan riwayat bagaimana detik terakhir Rasulullah SAW di saat Rasulullah sakaratul maut dan detik-detik Rasulullah dicabut nyawa beliau. Ini satu riwayat yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan cara begini Allah memberikan syafaat pada kita dari Rasulullah SAW. Amin. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu wahai Rasulullah. Ternyata kata-kata Jibril tidak membuat baginda Rasulullah senang. Matanya masih penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Anda tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah? Kabarkan padaku wahai Jibril, bagaimana nasib umatku kelak di akhir zaman Jibril, setelah aku tinggalkan mereka. Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman, ku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad berada di dalamnya. Maka detik-detiknya pun semakin tiba. Tibalah saat malaikat Israel menjalankan tugasnya. Sakaratul maut adalah momen yang paling menegangkan dalam kehidupan seseorang. Dan sebelum sakaratul maut adalah momen yang paling berharga dalam kehidupan setiap manusia. Apalagi Rasulullah SAW yang begitu berat dan besar amanahnya. Beliau memanfaatkan momen terakhir dari hidupnya dengan memanggil kita 3 kali. Padahal malaikat Jibril sudah memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW bahwa semua pintu surga terbuka menanti Rasulullah SAW. Allah menanti kehadiran ruh Rasulullah SAW. Langit sudah dipersiapkan menyambut arwah manusia terbaik di muka bumi ini. Tapi beliau masih mengkhawatirkan. Untuk beliau sendiri mungkin itu adalah sesuatu hak beliau. Tapi umatnya, beliau belum tahu bagaimana nasib umatnya sepeninggal beliau. Ini yang membuat beliau berat untuk pergi meninggalkan kita. Betapapun kematian itu sebetulnya mudah bagi Rasulullah SAW, tapi beratnya Rasulullah meninggalkan kita membuat beliau merasakan sakit kematian. Jika Rasulullah tidak memikirkan kita, maka mudah dan tidak menyakitkan kematian Rasulullah. Tapi karena Rasulullah cinta kepada kita, Rasulullah khawatir dengan nasib kita di akhir zaman. Itu yang membuat beliau terasa berat dan sakit ketika beliau merasakan mengalami kematian. Pertanyaan saya, apa yang ada dalam pandangan beliau dan apa yang ada dalam pikiran beliau sehingga di saat-saat terakhir beliau memanggil kita 3 kali, umatku, umatku, umatku. Bapak Ibu,
Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau di akhir hayatnya memanggil kita 3 kali, Bapak Ibu. Umatku, umatku.